pada sore hari ini saya diminta berbicara atau menyampaikan pandangan saya sebagai menantu, bahasa Niasnya umurnya, ya, dari keluarga Nias yang berlatar belakang bukan orang Nias. Saya adalah suku Batak. Sebelumnya saya akan menceritakan tentang diri saya. Di dalam keluarga Nias, saya dipanggil Tina Edgar Jaluru karena anak saya yang pertama adalah Samuel Edgar Jaluru. Saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsinya di Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung ITB. Sedangkan anak yang kedua adalah Fania Putri Sanggaita Jaluru. Saat ini sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Pajajaran. Keduanya merupakan anugerah Tuhan yang terindah di dalam pernikahan saya sama Bapak Insinyur Tiberius Jaluru. Sebelum saya mengenal suami saya, sebenarnya banyak hal-hal yang tidak senang kita mendengar tentang masyarakat Nias. Sebenarnya tentang kebiasaan atau budaya sewaktu saya masih sekolah, sewaktu saya masih kuliah, tidak begitu saya ingin tahu lebih dalam, karena waktu kuliah itu saya terlalu difokuskan ayah saya sama ibu saya itu hanya belajar dan belajar. Kebetulan saya itu butuh buku katanya. Jadi saya tidak begitu tahu tentang adat istiadat, sekalipun itu adat istiadat orang Batak. Ya, bukan berarti saya nggak peduli tentunya, tetapi waktu itu pemikiran saya larut saya di dalam belajar terus dan belajar terus. Berita atau cerita gosip tentang kebiasaan atau kehidupan budaya suku Nias telah lama saya dengar, bahkan sejak kami berpacaran. Saya sama suami saya berpacaran sewaktu kami kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, pada bulannya. Saya tertarik karena dia sangat ganteng, ya, baik, ya, ganteng, baik, promosi ini sekalian, ya. Nah, kemudian teman-teman saya banyak yang menyampaikan hal-hal yang negatif tentang suku Nias. Yang pertama mereka bilang, "Apa nggak salah itu? Hah? Aduh, kamu kenapa? Kamu begitu pintarnya, kamu kenapa mau sama orang Nias?" Tidak hanya dari teman-teman, bahkan dari keluarga saya sendiri, di mana ayah saya sampai ibu saya sampai jatuh sakit hampir 2 bulan, ya. Dia bilang apa nggak ada nak selain itu, kamu apa nggak tahu mereka itu begini-begini, ya. Tapi namanya jodoh, Tuhan sudah memilih itu yang terbaik untuk saya, ya. Dan kemudian juga setelah kami menikah, masih ada anggota keluarga yang menanyakan hal-hal yang negatif terhadap suku Nias kepada saya, termasuk isu yang di Facebook itu katanya kalau misalnya nanti kalau kamu nikah sama dia, nanti yang tidur itu duluan adalah mertua, dan aku sadis banget ini. Ya. Waktu itu sama sekali saya tidak ada curiga atau sejenisnya. Kenapa? Karena selama berpacaran saya lihat perilaku suami saya ini sangat baik, jadi tidak ada hal-hal yang perlu saya harus khawatirkan. Baik, setelah menikah juga saya dan suami saya sempat tinggal di rumah mertua, ya, beberapa bulan, tidak lama sih, ya. Mertua saya itu adalah seorang pendeta yang juga aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat Nias di Medan. Kenapa kami tinggal di rumah mertua? Tujuan kami waktu itu adalah untuk menyesuaikan diri dulu
suami saya, ya, agar saya juga dapat mempelajari hal-hal yang menjadi kebiasaan hidup di dalam keluarga suami saya, ya, di tengah masyarakat dan tentu di tengah jemaat gereja juga. Saya mengenal hubungan sosial kemasyarakatan dan kehidupan rohani yang sangat hangat melalui keluarga mertua saya. Ya, mertua saya laki-laki, mertua saya perempuan itu sangat sayang sama saya, selalu membangga-banggakan saya. Ya, jadi saya tidak pernah merasa sedikit pun ada hal-hal yang negatif tentang keluarga orang Nias, karena mertua saya sendiri sangat baik, bahkan taat beragama. Setelah hampir 30 tahun menikah, yang saya alami dan ketahui sekarang ini adalah hal-hal positif, jarang sekali hal negatif. Ya, saya juga tidak pernah mengetahui adanya kebiasaan atau perilaku negatif tersebut dalam budaya masyarakatnya yang lain. Ya. Menurut saya, kalaupun ada kejadian atau perilaku, ya, negatif yang seperti yang diberitakan di medsos tersebut, itu hanyalah merupakan perbuatan oknum yang sakit. Tanda kutip sakit. Apanya yang sakit? Kita sama-sama tahu, ya. Jadi tidak dapat digunakan untuk menilai atau mengeneralisir bahwa seluruh orang yang ada di dalam kelompok masyarakat mempunyai budaya atau perilaku seperti itu. Dan mengenai perilaku negatif ini, saya pikir di setiap suku juga ada. Dulu juga orang Batak bilang jangan pikir makan orang, apakah semua masyarakat Batak makan orang? Itu kan suatu cerita yang terlalu dibuat-buat, saya pikir. Ya. Nah, begitu juga kalau ada cerita seperti itu, tentu itu juga tidak benar. Kalaupun ada, saya pikir itu adalah oknum orang yang tanda kutip sakit tadi. Kenapa saya tidak perlu takut untuk adanya isu-isu seperti itu? Saya selalu bilang di keluarga, sama teman-teman, di pergaulan, suku-suku Batak, kalau ada yang nanya seperti itu, saya bilang, kamu menanyakan ini dalam keadaan waras apa enggak ya? Sambil bercanda saya ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya juga manusia yang waras. Seandainya, ini seandainya, kalau ada hal atau perilaku yang seperti itu, yang duluan melaporkannya itu pasti saya, karena saya juga orang hukum, ya. Jadi saya tidak perlu membantahnya dengan berantem atau segala macam. Saya balikin bertanya, kamu bertanya itu sekarang dalam keadaan sadar atau dalam keadaan waras? Tidak, hanya itu aja. Kemudian juga saya pikir hal-hal seperti itu tidak perlu saya tanggapi terlalu serius. Menghabiskan energi saya untuk hal-hal yang negatif tidak ada gunanya. Saya pikir waktu yang akan membuktikannya. Apa buktinya bahwa waktu yang akan membuktikannya? Kalau memang ada hal-hal seperti itu, tidak bisa saya dengan happy di dalam keluarga Nias itu sendiri. Bagaimana saya bilang saya tidak bahagia? Buktinya, saya bisa sampai menempuh pendidikan yang cukup tinggi, itu tentu dukungan dari keluarga suami saya. Kalau tidak ada dukungan, mungkin saya tidak bisa seperti ini. Itu hal yang perlu saya syukuri. Kami juga dikaruniai Tuhan anak-anak yang sangat baik. Selain cerdas, baik lagi. Itu menunjukkan suatu bukti bahwa di dalam kehidupan masyarakatnya itu sebenarnya tuduhan-tuduhan seperti itu sama sekali tidak benar. Ya, saya di sini sebenarnya bukan khusus untuk mengklarifikasi benar atau tidak, tetapi